Nih, bambu ulung, pohon bambu ulung yang mau saya tebang, yang mau saya buat ceplokan sakral berkodam. Ini bisa yang memainkan bisa ndadi. Pengen tahu? Lihat saja proses pembuatannya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin habis giveaway banyak sekali yang komentar sedih, sudah beli kuota 100.000, beli kuota banyak tapi nggak dapat. Dan saya mau jawab apa? Kamu beli kuota kan nggak cuma buat nonton saya, dan disitu kan sudah saya jelaskan 5 barongan penonton, subscriber sudah 5.100 lebih, kan ya pastinya yang nonton banyak. Dan saya sudah bilang ini khusus untuk penonton setia, jadi yang nggak dapat ya mungkin karena kurang setia atau kurang beruntung begitu. Kamu harus belajar dewasa, belajar memahami ya. Jangan malah marah langsung lepas subscribe gara-gara nggak dapat. Itu namanya kamu nggak sabaran. Karena di 10.000 subscribe, 20.000 subscribe, sampai ratusan ribu subscribe masih banyak sekali giveaway yang mau saya adakan ya. Langsung saja ke intinya. Intinya sekarang saya membuat barongan ceplokan namanya. Barongan ceplokan itu pada zaman saya kecil ada pawai-pawai obor atau muludan ya, atau acara-acara di dusun saya, di lingkungan saya itu buat main-main menggunakan bambu. Tapi bambu wulung itu berbahaya, jangan tirukan menggunakan bambu wulung. Bambu wulung itu ada kodamnya ya. Jadi barongan ceplokan itu nggak pakai pegangan, tapi diperbelah jadi 2. Dibutuhkan suara yang nyaring. Jadi kita perpaduan antara misalkan minimal 3 atau 4 anak, jadi bunyinya tek tok tek, tek tok tek, tek tok tek, tok tok tok, kayak gitu, seperti kentongan, tapi ini dipegang 2 tangan. Tapi juga nuansanya barong, karena memang gambarnya barong, model barong, ada giginya, ada hidungnya, ada kumisnya, serba alami, tidak dicat, paling buat penyorakan doang ya. Buat kalian yang masih pengen mendapatkan barongan ya silahkan nonton video saya terus menerus setiap hari tanpa di skip, dan sudah subscribe channel Barong Spektakuler, subscribe channel Windu Wulan ya. Langsung saja ke intinya, cekidot. Saya sudah tebang kayu, sudah saya persiapkan teman-teman, sudah saya persiapkan. Nah, kayu, maksud saya bambu guys, bambu bukan kayu. Nih bambu masih hijau, ini mau saya potong ya. Kalau kemarin saya janji mau bikin barongan terpanjang di dunia, tapi saya rasa nggak usah lah. Karena apa? Ribet, ini ribet, terlalu lama. Langsung saja kita potong. Oke, sudah siap, sudah terpotong. Tuh, sudah siap nih. Nanti ini tidak saya cat ya. Makanya tonton terus sampai habis, jangan di skip. Kalau kalian pengen mendapatkan ilmu membuat barongan bambu itu jangan di skip. Apalagi kalau mengharapkan pengen mendapatkan barongan itu syaratnya tidak skip. Makanya yang dapat itu orang-orang yang setia menonton. Oke, yuk langsung saja. Oke teman-teman, ini bambunya sudah terpotong, persiapan. Ini paling gampang, paling cepat. Dari pembuatan bambu yang sudah saya tayangkan dulu 2 bulan yang lalu atau berapa bulan yang lalu, itu ini yang paling gampang dan paling unik. Karena apa? Menggunakan bambu ulung. Bambu ulung itu konon katanya mengandung kodam, banyak kodam. Ini tidak, saya cek dulu ya. Saya cek. Ternyata emang benar. Ini kayu bambu kayak gini mengandung kodam. Jadi kalau kalian mau bikin jangan pakai kayu ulung ya. Pakai kayu yang sederhana. Kayu bambu. Ya, kenapa ini masih ada baunya? Ya nggak apa-apa, memang ada. Langsung saja. Ini
tak buat alami. Tak buat alami. Mau tak buat alami saja. Nah, dekatkan gitu. Tak bersihkan dulu. Karena ini masih ada lukut-lukut atau yang menyebabkan gatal-gatal tuh, namanya lukut. Bahaya, ini harus dibersihkan teman-teman. Jangan sampai ada yang tersisa ya kalau kamu bikin. Nah, sudah bersih tuh, sudah bersih. Kita buang ros-rosannya. Ini barong jadul, nanti soalnya rencana mau menggunakan anges arang, jangan menggunakan cat ya, biar lebih alami, biar lebih exhausted. Apa? Aduh, seperti biasa ini digorok. Tara, kalau biasanya pegangannya kayak gini ya, tapi sekarang saya mau buat beda, tanpa pegangan. Jadi begini, ini dipotong. Nah, ini terbelah jadi dua, tidak menggunakan pegangan. Ini namanya barongan bambu ceplokan. Begini. Ini fungsinya itu kamu harus bikin minimal 5 bersama teman-teman. Jadi misalkan kamu bunyinya kayak gini, terus temannya jawab, terus tek 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 tek, terus kayak gitu, nanti bunyi irama yang bagus sekali. Coba saja. Tapi jangan lupa ini harus diukir barongan menggunakan ini begini. Ini giginya kan, gigi. Kayak gini ya. Ini mata. Ini hidung. Kalau kamu nggak punya cat, tapi karena saya punya cat, jadi saya akan menggunakan cat. Begitu. Ini saya lap dulu. Jadi bikin barongan kayak gini, ini ceplokan, namanya ceplokan. Itu zaman saya kecil. Jadi emang terbelah jadi dua. Ini kalau misalkan bulan puasa membangunkan orang-orang, itu dulu saya menggunakan kayak gini. Tetap nuansa barongan tapi dengan cara yang berbeda. Kalau barongan pakai pegangan itu, kalau ini ceplokan pakai kayak gini. Tuh. Nah, tuh. Tapi sebelumnya bersihkan dulu.
Soalnya kalau menggunakan engsel kan nggak bisa dipadukan suaranya. Suaranya sama. Kalau menggunakan kayak gini kan, misalkan kamu, tapi suara lebih bagus emang suara bambu ulung, nyaring seperti angklung. Ini sudah dibersihkan, nanti tak cap dulu. Warna putih sama merah. Untuk giginya, begini caranya. Ini untuk giginya ya, untuk giginya. Sudah segini doang karena ini kan buat dipegang. Gini. Jadi lebih ke kayak kentongan, cuman tetap nuansanya barongan, bergambar barongan. Kita membuat barongan itu tidak harus yang mewah-mewah, kayak gini dong enak kok. Kalau sudah saya bikin edukasi, maksudnya bikin tutorialnya, membuat barongan menggunakan bambu yang ada pegangannya, itu masih banyak sekali yang nggak bisa katanya. Tapi kalau kayak gini, saya pasti kalian tetap bisa. Sudah pasti bisa. Kalian pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa lah, pasti bisa. Ini depan tetap. Ini bikin sederhana saja ya, supaya kalian nggak bingung mengartikannya. Tinggal merah, nggak usah banyak warna. Bambu ulung itu bahaya kalau terlalu banyak warna, bisa ngamuk itu. Ini untuk bibir, untuk bibir. Untuk bibirnya saya sengaja bikin segampang mungkin supaya kalian itu bisa menirukan seenak mungkin tuh. Ceplokan memang kayak gini, ini kreasi Banjarnegara ini. Ceplokan Banjarnegara khas Petir, khas desa Petir. Jadi kalau ada pesta malam, misalkan ada muludan, acara-acara dayakan, iring-iringan, itu ada 10 anak atau berapa anak pakai seragam pegang kayak gini, pakai pakaiannya yang pakai daun pisang kayak gitu. Ini tradisi kuno tapi kita lestarikan kembali ya. Nah, gitu doang teman-teman, tuh tuh tuh.
dan kembali ke warna putihnya. Buat hidung. Nih hidung ya. Nah, ini untuk hidung, mata, namanya juga bambu, tidak mungkin sebagus kayu, setel kayu, karena emang dulu kayak gini tradisinya. Dulu itu pakai jet, tahu jet yang buat susur itu, alas nginang nenek kita. Nah, pakai itu yang kena air luntur. Kalau sekarang zaman modern menggunakan cat, tapi ini kepengin yang alami-alami, jadi tetap warna dasar masih warna bambu, jangan menggunakan cat ya. Tara, ceplokannya jadi belum jadi. Ini masih ada proses dong. Matanya kita merahin, jadi cat warna 2 saja, nggak usah banyak warna. Nah, gitu. Nih caranya. Ada yang tek tok tek, ada yang tak tak tak. Jadi bunyinya seorang satu itu beda-beda. Ya. Misalkan kamu tak, yang satunya 2 kali, tak tak, yang satunya 3 kali. Ada yang 1 kali tapi sering lebih cepat begitu. Jadi nuansa musik tradisional yang sangat enak didengar. Tek tok tek tik tak tok tek. Nanti ada yang gede kan bunyinya deng deng kayak gitu kalau menggunakan bambu petung. Bagus itu teman-teman. Ada yang gini doang. Gitu. Nanti tak kasih kumis biar lebih unik. Ini kasih lubang hidung saja dulu. Biar lebih unik, kasih kumis ya teman-teman. Tutup ini dulu. Oke. Kalau teman-teman yang lain menggunakan rambut sintetis atau menggunakan rambut kuda atau ekor sapi, kamu biar lebih gaul menggunakan yang alami-alami di kebun ada. Namanya apa? Ijuk. Nah, ini buat kumis teman, biar kelihatan bagus. Ini dipisah dulu nggak apa-apa ya. Bisa karena ini memang terpisah. Nah, gini. Lalu dipaku menggunakan paku ukuran 1,5 cm. Paku rumbing namanya. Gini, paku tengah, pelan, terus pelan, jangan sampai terpecah.
Wow, mantap kan? Nah, begitu. Kita tes bunyinya dan kita buat main ha 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 ha. Buat main-main juga bisa tuh. Tapi ini lebih ke paduan suara nyaring. Jadi kamu minimal tiga teman bikin kayak gini minimal ya, buat sahur-sahuran, buat terus sama nyanyi. Misalkan nyanyi apa ya, seluku-seluku patok, seluku-seluku patok, patok ela elo, siro mau menyang selo, kayak gitu, pokoknya kayak gitulah. Saya nggak terlalu hafal. Oke teman-teman, sudah beres tuh, sudah beres. Sederhana, gampang, siapa saja bisa menirukan, tapi keren dan mewah. Mewah karena murah, tidak perlu modal banyak. Nih, kalau misalkan nyanyi turi-turi putih, nyanyinya harus yang ada maknanya. Turi-turi putih ditandur ning kebun anggrek. Nah, kayak gitu. Pokoknya yang ada nuansa, jangan semua buatmu. Gitu, tapi ini harus ada maknanya. Gitu. Jadi kita barongan itu banyak makna. Barongan itu melambangkan cerita mbahnya, melambangkan peliharaan yang jahat tapi dikendalikan oleh orang-orang yang baik. Berarti kalian semua itu ada filosofinya. Kalian membuat barongan, memainkan barongan itu kalian adalah orang baik yang mengendalikan orang jahat. Begitu katanya. Oke, sudah beres. Jadi kalian kalau mau menirukan, tinggal menirukan, nggak apa-apa karena ini tidak berbahaya dan gampang sekali dicari, gampang sekali buatnya. Kamu tinggal potong ini rosnya, potong, lalu kamu jangan di dalam rosnya, lalu dibelah, dibersihin, sudah kayak gitu doang. Lalu dibatik kayak gini, kamu pasti bisa. Tapi kamu harus ajak teman kamu minimal anak 3. Jangan sendirian. Kalau sendirian suaranya kayak gini doang, kurang asik. Apalagi kalau ada tanjidornya, turi dung 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 dung, itu kayak lagi malam takbiran tapi kita keliling-liling. Karena kamu anak-anak kecil, anak-anak yang masih main-main di lingkungan rumah, yang kamu muter-muter di desa, di lingkungan rumah kamu muter-muter. Apalagi kalau ada barongannya yang pakai sarung beli ke Mas Jahit, lebih keren. Ada yang naik kuda-kudaan, maksudnya kuda kepang, lebih keren. Ada yang pakai topeng pendulan, weh, mantap. Ini buat nuansa musiknya, tapi harus menggunakan barong kayak gitu. Misalkan apalagi 6 anak, baris, 3 baris, wah mantap. Ya sudah, seperti itulah ya teman-teman. Pokoknya apapun bisa jadi mainan, ya asal jangan yang berbahaya. Mainan kayak gini tidak berbahaya dan ini termasuk tradisi kuno. Tradisi kuno waktu zaman belum ada penjual barong. Pada zaman kuno katanya, zaman nenek moyang kita, barongan itu sangat disegani, sangat sakral. Jarang-jarang orang yang berani memainkan barongan. Begitu. Apalagi beli seperti sekarang, itu sangat berbahaya. Aling anu. Apalagi dimainkan oleh anak-anak, itu sangat berbahaya ya. Zaman dulu loh masih sangat ditakuti. Kalau sekarang kan sudah menjadi hal rahasia umum, bukan rahasia lagi, sudah umum. Pokoknya bahkan di desa saya Petir, SDN 1 Petir, ada kontes atau pertunjukan barong. Kayaknya baru kali-kali ini. Dulu-dulu kan nggak ada, apalagi waktu saya kecil nggak ada. Alhamdulillah sekarang memang barong lebih disukai anak-anak. Ya, kalau zaman dulu nenek moyang tuh barong ditakuti. Satu rombongan jaranan atau kuda kepang itu satu barongan itu pun dipundi-pundi, pokoknya apa. Tapi kalau sekarang kan seperti grup saya
Barong satu grup itu sampai 30. Bayangkan. Emang sekarang itu merdeka. Kalian semua bisa menikmati semua. Barong tidak ditakuti lagi, malah disenangi. Foto sama Barong ketika Mas Jahid lagi perform, gitu kan? Oke? Intinya jangan tinggalkan tradisi kuno. Tradisi nenek moyang. Kita hargai tradisi pendahulu kita, ya. Sudah. Mungkin cukup sampai di situ. Jangan lupa nonton tanpa skip karena hadiah masih banyak. Hadiah menanti, ada uang, ada kaos, ada barang. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, tenang.